Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ade Ferdiansa dengan NIM 2213400120. Halo, nama saya Delia Salsabila dengan NIM 2213400129. Halo, nama saya Delia Masaya dengan NIM 22134017. Kita dari kelompok 1. Mata kuliah apa? Psikologi Industri. Dan materi yang kita bawakan berjudul Konsep Psikologi Industri dan Implikasi Konseling di Dunia Industri. Selamat apa? Pengertian psikologi dan industri. Psikologi industri yaitu salah satu ilmu yang mengkaji perilaku, motivasi, serta emosi, serta pengetahuan sebagai proses mental manusia dalam industri, yang berorientasi pada kegiatan yang diintegrasikan ke dalam kelompok kerja dan dilakukan secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama di bawah kendali suatu kelompok tertentu. Terdapat prinsip utama yang dibutuhkan supaya psikologi industri tetap bersifat ilmiah, yakni yang pertama, ada selalu berpedoman pada data yang dihasilkan dari metode observasi serta eksperimen yang ketat. Data tersebut harus teruji validitasnya. Yang kedua, ada ilmuwan harus objektif serta bebas dari nilai-nilai yang dibawanya. Ilmuwan ataupun peneliti harus tidak dipengaruhi oleh perasaan maupun pengalamannya sendiri. Yang ketiga, ada semua variabel luar harus dikendalikan sehingga dapat menerangkan keterkaitan antara sebab dan akibat. Yang keempat, ada penelitian, seringkali melibatkan penguji hipotesis yang dapat berasal dari teori tertentu dan dikenal sebagai hipotesis nihil atau null hypothesis dan hipotesis alternatif. Hipotesis ini diuji kebenarannya dalam kerangka operasional yang spesifik serta dalam lingkup yang definitif. Yang kelima, ada setiap hasil penelitian dapat diuji ulang oleh peneliti lain dengan hasil yang sama. Perbedaan hasil uji dari penelitian yang berbeda tidak dapat diterima. Hal itu disebut sebagai uji reliabilitas. Yang keenam, ada setiap hasil uji ilmiah dapat dijadikan cara untuk melakukan prediksi terhadap hal-hal yang mempunyai persamaan kondisi di masa mendatang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup psikologi industri, di mana dari pembahasan di awal atau judul kelompok kita ini mengenai konsep psikologi industri dan implikasi konseling di dunia industrinya. Jadi di bagian ruang lingkup psikologi industri ini meliputi apa saja sih? Nah, di sini kami mencantumkan beberapa ruang lingkupnya gitu kan dalam psikologi industri, di mana bahwa dalam ruang lingkup psikologi industri itu yang perlu diperhatikan itu adalah perbedaan individual. Ini mungkin ditargetkan kepada seseorang yang menjadi HRD atau mungkin manajer, karena bahwa bagaimanapun dalam individual itu terdapat perbedaan, sehingga sebuah industri tersebut harus memahami pada hal tersebut gitu kan. Perbedaan individu ini sangat dianggap mempengaruhi kinerja atau performance manusia dalam melakukan pekerjaannya. Setiap aspek manusia dipelajari mulai bakat, minat, intelijensi, motivasi, ketahanan kerja, keterampilan berpikir, kemampuan memecahkan masalah dan berbagai kondisi. Setiap manusia mempunyai perbedaan dalam aspek-aspek tersebut. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam ruang lingkup psikologi industri kan. Artinya semua orang yang terdapat dalam industri tersebut itu perlu diperhatikan karena terdapat perbedaan. Selanjutnya, analisa jabatan. Ini adalah ilmu yang sangat penting. Sejalan dengan berkembangnya industri dan organisasi, bidang-bidang pekerjaan mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Setiap jabatan pada bidang pekerjaan tersebut mempunyai persyaratan yang berbeda satu sama lain. Jabatan-jabatan ini membutuhkan calon tenaga kerja dan spesifikasi khusus yang bisa dikenali melalui berbagai tes dan wawancara yang memadai. Artinya, setelah mengenali perbedaan tadi dari setiap individual, kita harus memahami
analisa jabatan terhadap seseorang tersebut yang ada di industri tersebut. Taruhlah misalkan seseorang yang tidak mumpuni menjadi bidang teknisi, kemudian diamanati sebagai bidang teknisi, itu sangat tidak berlaku. Artinya nanti akan ada keanjlokan dalam sebuah hasil pekerjaan atau output dari perusahaan atau organisasi tersebut. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu ruang rekrutmen dan seleksi. Setiap organisasi atau perusahaan tersebut pasti ada yang namanya seleksi atau rekrutmen. Ini adalah langkah selanjutnya yang setelah penyusunan analisis jabatan. Karena setelah jabatan itu ditetapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka perlu pengisi. Nah, pengisi dari jabatan tersebut itu pasti oleh personal atau individu. Nah, individu dapat diketahui melalui rekrutmen dan seleksi. Jadi artinya apabila dalam jabatan yang diduduki oleh dalam individu itu tidak mumpuni dalam melalui seleksi atau rekrutmen tadi, nah maka tidak boleh ditetapkan kepada jabatan atau kedudukan yang tidak sesuai dengan kepribadian atau individunya. Selanjutnya yaitu ada sesudah calon karyawan lulus seleksi. Nah, ruang lingkup psikologi juga meranah ke sesudah seleksi ini gitu. Artinya mereka akan mengikuti pelatihan dan pengembangan agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan diri terdiri dari dua cara, yaitu in-house training dan on the job training. Artinya in-house training ini artinya pelatihan yang kayak seminar gitu. Kalau misalkan job training itu merupakan kayak misalkan pelatihan secara kita ngasih pekerjaan kepada beliau itu. Setelah seleksi tadi perlu diperhatikan oleh psikologi atau psikis industri tersebut, artinya psikis individual yang ada di industri itu perlu diperhatikan, karena mau bagaimanapun ketika seseorang sudah diketahui melalui seleksi tadi memiliki kelebihan dalam bidang tertentu sehingga pantas menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu, maka perlu adanya pelatihan tersebut. Untuk apa? Artinya untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki, yang diketahui dari seleksi atau rekrutmen tadi. Mungkin ruang lingkup selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, dan saya cukup itu saja. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada konseling di dunia industri dan implikasinya di dunia industri. Dalam dunia industri, penyuluhan dipandang sangat penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan karyawan. Oleh karena itu, manajer dan pelatih harus mengembangkan potensi yang dimiliki karyawan agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Bahkan dalam dunia industri, konseling lebih diartikan sebagai suatu proses di mana individu dibantu dalam proses penyelesaian masalah. Makna konseling antara lain dapat membantu pegawai untuk memecahkan suatu kasus, tidak hanya sekedar mengatakan apa yang seharusnya dilakukan seseorang, namun lebih pada menawarkan asumsi-asumsi mengenai masalah yang dihadapi klien dan alternatif pemecahan yang lebih tepat. Di dunia industri, sumber daya manusia, pengetahuan dan informasi yang andal, nilai-nilai lokal, nilai-nilai global, dan banyak aset modal manusia lainnya merupakan aset bagi kesejahteraan masa depan. Bisa disimpulkan bahwa sangat pentingnya konseling industri dalam perusahaan untuk menjawab tantangan globalisasi. Perusahaan perlu memberikan konseling kepada tenaga kerja atau karyawan dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang bermoral dan berbudaya, melakukan inversi untuk menanggulangi masalah yang terjadi atau akan terjadi dengan menentukan program intervensi yang efektif, merancang, melaksanakan, meninjau implementasi hasil program dalam settingan pekerjaan organisasi sebagai feedback, serta budaya saing tinggi dan berwawasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, karyawan atau tenaga kerja perlu memberikan bimbingan dan penyuluhan. Dengan konseling yang efektif,
karyawan dapat menjalankan tugasnya menghasilkan kinerja yang baik sesuai tujuan perusahaan. Saat akan melakukan konseling akan terlihat masalah. Misalnya, apakah karyawan perlu mengikuti pelatihan, kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang luas untuk menjalankan tugasnya, dan apakah dia memiliki sikap untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan dan masalah yang kompleks. Dalam pelaksanaan program konseling, peran layanan konseling sangat diperlukan karena berperan sebagai pemimpin, pengambil keputusan, dan pemberi semangat pada pegawainya. Mereka juga bertindak sebagai pelatih, motivator, penasihat, dan metrik untuk mencapai kinerja yang diinginkan perusahaan. Jika program konseling tidak meningkatkan kinerja staf, yang juga berdampak pada keuntungan perusahaan, tindakan disipliner mungkin diperlukan.